Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 20 ayat 1 sampai 13. Pada masa itu sampailah segenap umat Israel di padang gurun Sin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kadesh. Di sana, Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa, tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur, tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu dan bukalah harta benda-Mu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan lalu berhenti menggerutu." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkat-Mu itu, dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu, dan memberi minum umat beserta ternaknya." Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu, Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah, hai orang durhaka. Masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun,
karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13-23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tugas kegembalaan setiap orang beriman. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan percakapan Yesus dan para rasulnya, khususnya Rasul Petrus. Percakapan itu memuat beberapa hal yang penting
yang terkait dengan pemahaman dan iman para rasul dan menjadi bimbingan iman bagi kita semua sekarang ini. Pertama, Yesus menanyakan pemahaman para murid-Nya mengenai siapa Dia, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Petrus, mewakili para murid yang lain, menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pernyataan Petrus itu merupakan salah satu pokok iman Kristen. Akan tetapi, orang Kristen, termasuk kita sekarang ini, tidak cukup hanya mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus itu saja. Kita perlu memiliki pemahaman, pengalaman, dan penghayatan iman yang bercorak pribadi dan sekaligus terkait dengan iman yang diyakini oleh para rasul dan diajarkan oleh gereja. Kedua, Petrus bersama para rasul yang lain menjadi dasar gereja sebagai persekutuan umat beriman. Kepadanya, Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Artinya, kepada Petrus bersama para rasul lainnya diberikan wewenang untuk memimpin gerejanya. Itu berarti bahwa gembala gereja yang sesungguhnya adalah Yesus. Akan tetapi, sesudah Yesus naik ke sorga, kegembalaannya atas gerejanya dijalankan oleh para rasul dan para penggantinya, yaitu para uskup, para imam, diakon, pengurus dewan paroki, stasi, wilayah rohani, dan kelompok-kelompok kategorial. Bahkan setiap orang Kristen ikut ambil bagian dalam kegembalaan atau tugas pastoral uskup. Dengan kata lain, setiap orang Kristen dengan caranya masing-masing berpartisipasi dalam kegembalaan Yesus bagi sesama di sekitarnya. Ketiga, Yesus mulai memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya. Ini menunjukkan bahwa jalan keselamatan tidak selalu mulus. Orang yang setia mengikuti Yesus tidak diberi janji sukses dan hidup serba enak secara duniawi. Sebaliknya, kesetiaan pada Yesus seringkali menuntut kerelaan untuk menanggung derita dan beban yang tidak ringan. Itu tidak mudah. Banyak orang meninggalkan imannya akan Yesus karena beratnya tantangan yang dihadapi. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa dan mohon agar memiliki iman yang kuat, memahami rencana Allah dalam hidup kita, waspada terhadap godaan-godaan yang dapat mengalihkan kita dari jalan keselamatan dan ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.